Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadhani, NIM 2210701011, Program Studi Akuntansi, Ibadah Akhlak dan Muamalah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari meresum hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang kedua yaitu hakikat ibadah. Menurut Said Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hakikat ibadah tercermin dalam masalah kelompok berikut. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Selanjutnya, pembagian ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdoh atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah umum. Ibadah mahdoh atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah taharah, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, seterusnya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdoh ini diantaranya adalah berdakwah, mengamalkan amar ma'ruf atau mengajak yang kepada kebaikan dan mencegah mungkar atau mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fungsi ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah tentu memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan huldu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan demikian, sikap ini setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin kepadanya. Misalnya dalam melaksanakan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Slide berikutnya yaitu prinsip ibadah. Mengutip dari Azhar Bashir Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun keenam prinsip dalam beribadah tersebut adalah 1. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu tanpa perantara.
Maksudnya, beribadah dengan prinsip tanpa perantara. Ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan seorang yang hendak beribadah kepada Allah. Harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Yang ketiga adalah harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hanya karena ingin dipuji orang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntutan. Maksudnya jangan beribadah tanpa ada tuntutannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Maksudnya, jangan sampai ibadah dilakukan berat sebelah, mengejar kehidupan akhirat secara total tanpa mengejar duniawi, dan sebaliknya mengejar duniawi tanpa mengejar akhirat. Yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.